Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalan Raffi Pratama dari kelas 10 MIPA 5. Saya ingin menjelaskan tentang Wali Songo. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, serta Sunan Gunung Jati. Semasa hidupnya, mereka tidak hidup secara bersamaan, namun mereka memiliki hubungan erat antara guru dan murid. Era Wali Songo merupakan era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara, digantikan dengan kebudayaan Islam. Tentu banyak tokoh lain yang ikut serta berperan, namun peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat. Berikut beberapa nama Wali Songo dan peranannya dalam memperluas agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Campa. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, yaitu seorang ulama besar di Maghrib. Maulana Malik Ibrahim ini disebut sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maghribi, dan orang Jawa biasa menyebutnya sebagai Asmara Kandi. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembolo yang sekarang adalah desa Laren, Kecamatan Manyar, 9 km dari arah utara kota Gresik. Sebelum masuk ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa. Dalam legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin. Selama 13 tahun, beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Rashid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah dirasa cukup berdakwah di negeri tersebut, beliau hijrah dari Pulau Jawa, yaitu di Gresik. Setelah mendapat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Laren. Di desa itulah tepatnya pada tahun 800 Hijriah atau 1329 Masehi, beliau menjalankan misi dakwah ajaran agama Islam. Selain itu, beliau juga membuka toko desa Romo, 3 km sebelah barat kota Gresik, dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya. Islamisasi Jawa. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus beliau menawarkan diri sebagai tabib untuk mengobati masyarakat secara gratis. Maulana Malik Ibrahim saat itu juga mengajarkan tentang bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah yang disisihkan oleh komunitas Hindu. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pergaulan dan berdagang. Dengan adanya budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya dalam mengaruh sehari-hari. Beliau tidak menantang kepercayaan penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Berkat keramat tamahnya, banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk dalam agama Islam. Setelah cukup mapan, Maulana Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun raja tidak masuk Islam, namun raja menerimanya dengan baik, bahkan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang sekarang disebut sebagai Gapura. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Pada umumnya, Sunan Ampel dianggap sebagai wali sepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya berada di Ampel Dinta Surabaya, juga merupakan salah satu penyebaran ajaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Agung Manila. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Ia merupakan seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Dakwah Sunan Ampel yang dikenalkan kepada masyarakatnya dikenal dengan sebutan Moh Limo. Moh Limo yang dimaksud adalah moh mabok, tidak mau minum minuman keras, moh main, tidak mau judi, togel, taruhan, moh madon, tidak mau zina, lesbian, homo, moh madat, tidak mau mencuri, moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat saat itu. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan menjadi penerus melanjutkan dakwahnya di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Raden Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karimah. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli yaitu Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Nyai Agung Mania. Bonang merupakan sebuah nama desa di Kabupaten Rembang.
Nama Sunan Bonang ada yang menyebutnya dari Bong Ang yang sesuai dengan marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Setelah selesai menimba ilmu, beliau kembali ke Tuban dan kemudian mendirikan pesantren di tanah kelahiran ibu tersebut. Saat itu, masyarakat Tuban sangat menyukai hiburan. Oleh karena itu, cara berdakwah Sunan Bonang salah satunya adalah dengan membuat alat musik tradisional, yaitu gamelan, untuk menarik hati masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara berkeliling. Sunan Bonang selain menyebarkan ajaran agama Islam dengan gamelan, beliau juga menggunakan cara dakwah dengan adanya karya sastra yang berupa carangan paweyangan dan suluk serta tembang tamsil. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian alat musik tradisional adalah untuk menarik hati dan simpatik masyarakat. Menurut beliau, cara berdakwah dengan alat musik tradisional merupakan cara yang tepat, sehingga beliau juga mempelajari kesenian Jawa. Salah satunya adalah bonang, atau alat musik yang dipukul menimbulkan suara merdu. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, banyak masyarakat berdatangan untuk mendengar dan menyaksikan. Setelah masyarakat tertarik hati dan simpati, kemudian beliau menyisipkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dengan keahlian seni dan sastranya, Sunan Bonang mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam, mengandung nilai-nilai keislaman, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari ajaran agama Islam dengan senang hati dan tanpa paksaan. Salah satu tambang dari Sunan Bonang yang fenomenal adalah tembang Tombuati. Wali Songo yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim, yang juga merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Dan beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam di desa Paciran, Lamongan. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan di atas perintah ayahnya, yaitu berdakwah di pesisir pantai Gresik. Hingga akhirnya beliau menetap di Lamongan. Untuk menempati tempat tersebut, Raden Qasim diantar Sunan Bonang dengan tujuan meminta izin Sultan Demak untuk menempati wilayah tersebut. Sultan Demak tidak hanya mengizinkan untuk tinggal, namun memberikan tanahnya pada tahun 1486 Hijriah. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam, memiliki jiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Selain itu, beliau mengutamakan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh, barulah kemudian beliau memberikan pemahaman ajaran agama Islam yang berkaitan tentang adanya empati dan etos kerja yang berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas serta gotong royong. Cara dakwah yang beliau lakukan banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisional lokal. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus sejatinya bukanlah merupakan penduduk asli Kudus. Beliau berasal dari lahir dari Quds, negeri Palestina, yang kemudian bersama kakek dan ayahnya untuk hijrah ke tanah Jawa. Dalam cerita lain, Sunan Kudus merupakan pendatang dari daerah Jipang Panolan, yang merupakan daerah di sebelah utara Blora. Sunan Kudus juga merupakan senopati hebat dari Kerajaan Demak. Ketika beliau menjabat sebagai senopati Kerajaan Majapahit ditaklukkannya. Kesuksesan mengalahkan Majapahit membuat Wasi Ja'far Syadik semakin kuat. Namun kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kudus memang banyak berguru dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga, sehingga metode dakwah Sunan Kudus tidak jauh beda dengan Sunan Kalijaga, yang menekankan pada budaya kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya masyarakat setempat. Sosok Sunan Kudus dikenal karena telah memberikan pondasi pengajaran, keagamaan, dan kebudayaan yang toleran. Beberapa nilai toleransi yang diperhatikan Sunan Kudus kepada masyarakatnya adalah tidak boleh menyembelih sapi kepada para pengikutnya, karena saat itu sapi dianggap sebagai hewan suci, sehingga ajaran agama Islam dari Sunan Kudus ini menekankan pada toleransi beragama. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, yaitu putri dan menak sembunyi penguasa wilayah Balambangan pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Namun sayangnya, kelahirannya dianggap sebagai kutukan oleh ayahnya Dewi Sekar Dadu, sehingga ia dipaksa oleh ayahnya untuk membuang anaknya dengan menghanyutkannya ke laut. Setelah cukup dewasa, Joko Samudra dibawa ibu angkatnya ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak selang beberapa lama, mengajarnya Sunan Ampel mengetahui identitas dari Sunan Giri tersebut. Dan kemudian Sunan Ampel mengirimkan Sunan Giri bersama juga dengan Sunan Bonang untuk mendalami agama Islam di wilayah Pasai. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri
adalah dengan menciptakan unsur lagu dan permainan dengan memasukkan beberapa unsur-unsur agamis. Hal ini beliau lakukan untuk mendekatkan ajaran agama Islam, khususnya untuk anak-anak. Sunan Giri menciptakan tembang dolanan yang dikenal dengan jelungan, bukanlah sekedar nyanyian dan tertawa belaka. Namun dari semua itu terdapat pelajaran yang luar biasa terkait dengan ketauhidan. Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Raden Said merupakan seseorang yang peduli dan dekat terhadap rakyat jelata. Hal ini dibuktikan ketika beliau membela rakyat jelata di masa sulit. Saat itu pemerintah sangat membutuhkan dana besar untuk mengatasi roda pemerintahan, sehingga rakyat jelata mau tidak mau harus membayar pajak yang tinggi. Saat itulah Sunan Kalijaga berpikir harus membantu rakyat jelata. Namun tanpa berpikir panjang, Raden Said melakukan perbuatan tidak terpuji demi menolong rakyat jelata. Beliau mencuri hasil bumi yang tersimpan di gunung ayahnya. Hasil bumi tersebut merupakan hasil upeti rakyat jelata yang akan disetorkan kepada pemerintahan pusat. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Nama Sunan Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yaitu di lereng Gunung Muria, yakni 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria mempunyai peranan penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau meniru cara ayahnya, yaitu menyebarkan ajaran agama dengan halus. Namun, berbeda dengan ayahnya, dalam menyebarkan dakwahnya, Raden Umar Said lebih senang berdakwah di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau berada di puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di tempat tersebut, beliau berinteraksi dengan rakyat jelata dan mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, serta melaut. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam tetap mempertahankan kesenian gamelan serta wayang sebagai alat dakwah. Beliau menciptakan beberapa tambang untuk mengamalkan ajaran Islam. Dengan cara ini, Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli. Sunan Muria juga dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai macam masalah. Dengan gayanya yang moderat, dalam berdakwah ini mengikuti jejak ayahnya melusup melewati berbagai tradisi kebudayaan Jawa, seperti halnya adanya adat kenduri pada hari tertentu setelah kematian yang kemudian diganti dengan lung dino sampai nyewu yang tak diharamkannya. Tradisi membakar menyan atau siaji diganti dengan berdoa dan bersolawat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Di usianya yang menginjak 20 tahun, Sunan Gunung Jati telah ditinggal oleh ayahnya. Setelah ditinggal ayahnya, beliau didaulat untuk menjadi Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya. Namun beliau menolaknya dan memilih untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa bersama ibunya. Sebelum Sunan Gunung Jati dan ibunya Syaifah Muda Imah datang ke Jawa Barat tahun 1475 Masehi, mereka terlebih dahulu singgah di Gujarat dan Pasai, guna untuk memperdalam ilmu agamanya. Kedatangannya sambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarganya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Mereka biasanya bermusyawarah di Masjid Demak. Karena pergaulannya dengan para wali dan Sultan Demak, menjadikan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakuwati, yang kemudian ia memproklamirkan dirinya sebagai raja dan mendapatkan gelar sultan. Dengan adanya kesultanan, Cirebon tidak lagi mengirimkan upeti kepada Pajajaran. Kesultanan Pakuwati semakin besar dan bergabungnya perwira dan prajurit pilihan. Terlebih lagi adanya perluasan pelabuhan Muara Jati yang membuat perdagangan semakin pesat, terutama di negara Cina. Jalanan Cirebon dan Cina semakin erat. Dalam dakwahnya tersebut, beliau mengajarkan ilmu sholat kepada rakyat Cina dengan memberitahukan bahwa setiap melakukan gerakan sholat merupakan terapi pijat ringan atau biasanya disebut dengan akupuntur. Ilmu pengobatan tersebut diperoleh saat beliau mengembara ilmu Cina. Terima kasih telah mengikuti saya. Bila ada perkataan yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.